Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat ya. Dalam pembelajaran hari ini, anak-anak belajar di tema 4, subtema 1. Muatan yang akan kalian pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Ibu akan mengambil suatu teks dari buku kalian. Buku paket tema 4 kalian ya. Di sini ada cerita bahwa Siti mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukurnya diungkapkan dengan berpantun. Terus begini pantunnya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Jadi, Siti itu berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur atas peredaran darah yang sehat yang diberikan oleh Tuhan. Pantun itu apa? Ada yang tahu anak-anak? Sebelum kita bahas tentang pantun, pantun itu adalah salah satu sastra Indonesia. Apresiasi sastra itu adalah kegiatan mengenali cipta sastra sehingga timbul perasaan cinta terhadap karya sastra. Orang yang banyak menciptakan karya sastra itu disebut dengan sastrawan atau pujangga. Salah satu tokoh yang terkenal yaitu Chairil Anwar, tokoh yang terkenal di Indonesia, seorang pujangga ya. Pada zaman kemerdekaan waktu itu dia banyak membuat karya sastra. Sastra Indonesia berdasarkan zamannya dibedakan menjadi dua, sastra lama dan sastra baru. Pantun itu termasuk dalam sastra lama. Hari ini anak-anak akan lebih mendalami tentang pantun. Itu apa? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Ciri-ciri dan jenis pantun. Ciri-cirinya itu ada bersajak ABAB. Umumnya bersajak ABAB ya. Nomor 2, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. 3, setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. 4, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Jadi baris 1 dan 2 itu sampiran, baris 3 dan 4 itu adalah isi pantun. Untuk jenisnya ada dibedakan menjadi berdasarkan isi. Jenis pantun terbagi menjadi 4. Yang pertama pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Untuk berikutnya jenisnya dibedakan berdasarkan usia. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Ibu akan bahas mengenai pantun nasihat lebih dahulu yang berdasarkan isi ya. Pantun nasihat itu isinya tentang ajaran yang baik bagi banyak orang. Seperti ini pantunnya. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Jadi di sini memberi nasihat untuk bergaya hidup sehat supaya peredaran darahnya lancar. Selanjutnya pantun jenaka, isinya tentang candaan yang dapat membuat orang tertawa. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Ayo, ada nggak yang belajarnya belum mandi nih? Pagi-pagi. Gua harap semua udah mandi bersih ya, baru belajar supaya tubuh kita tetap sehat, terhindar dari kuman-kuman ya. Jadi, awali hari dengan mandi dulu ya. Pantun teka-teki. Pantun teka-teki isinya biasanya ada pertanyaan yang menarik untuk dijawab di bagian isi. Biasanya ini digunakan dalam permainan berbalas pantun. Seperti ini, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu, berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Hewan apa? Untuk menjawabnya biasanya harus dibuat pantun. Jadi misalkan orang pertama menyampaikan pantun ini dan orang yang mau menjawab juga menjawabnya dengan cara pantun. Jadi untuk menjawabnya juga dengan pantun. Itu maksudnya berbalas pantun. Selanjutnya pantun kiasan, isinya mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
kadang berupa peribahasa dengan isi pesan yang disampaikan secara tersirat. Tersirat itu tersembunyi. Contohnya ini ya. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pie. Mendekati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ya, jadi isinya tentang peribahasa ya ini. Oke, ini contoh pantun. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Untuk ini, sajak ciri-cirinya ya di sini. Sajak yang digunakan itu ABAB ya. Ini kalian lihat. It, gitu ya, sama ya. Ini dilambangkan dengan A, ini dilawankan dengan B. Jadi AA, ini AB, AB. Jumlah suku kata dalam setiap baris. Ini ya, baris pertama. Suku kata itu kalian masih ingat ya, mungkin di kelas 1 atau kelas 2 itu, kayaknya di kelas 1 ya. Suku kata, jadi bermain di taman dengan akur. Kalian penggal per suku kata. Itu ada 10. Terus nanti pakai jari ya, bersama teman naik jungkat jungkit. Nah, itu udah 11. Terus nanti yang berikutnya, mari kawan kita bersyukur. Ada 9, pakai jari ya, nanti sambil bicara pakai jari hitungnya. Menjaga kesehatan sebelum sakit. 12. Jadi pantun itu tadi berapa suku katanya? Minimal 8 sampai 12. Gak boleh kurang dan jangan lebih. Ya. Nah, sekarang bagian isi dan sampiran. Ya, sampiran ada di 1 dan 2. Dari 1 dan 2 ini sampiran ya namanya, sedangkan yang isi di bawah 3 dan 4. Ya. Jenis pantun berdasarkan usia, ini pantun anak-anak dan isinya adalah selalu bersyukur dan menjaga kesehatan sebelum sakit ya. Jadi isinya nomor ini, tapi di kalian ringkas dengan bahasa kalian supaya lebih singkat. Oke. Pantun anak-anak tentang ini berdasarkan usia ya, anak-anak. Sekarang jenis pantunnya berdasarkan usia. Pantun anak-anak isinya tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Seperti contohnya, hari Minggu pergi berenang, malamnya ada di taman, hatiku ini sungguh senang bisa main bersama teman. Lalu pulang sekolah mengulang pelajaran, setelah itu tidur siang, ayo teman main kejar-kejaran, badan sehat hati pun riang. Ini isinya tentang anak-anak aja, kehidupan masa anak. Sekarang pantun orang muda. Pantun orang muda ini biasanya isinya tentang perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Ya. Bunga mawar diikat dengan tak, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun cita-cita. Ini AAA ya semuanya, kalian lihat ini AAA. Lalu berikutnya, Marina sedang bermain harpa. Harpa dipetik, suaranya merdu. Sudah lama tak bertegur sapa, membuat hati ini menjadi rindu. Ini ya, ABAB ya, ini sajaknya ABAB. Ini sama maksudnya A, A, U. Jadi sama hurufnya. Kalau ini sama semua tadi ya. Jika sempat pernah belajar ini ya, jenis-jenis pantunnya, jenis-jenis sajak pantunnya. Pantun orang tua isinya tentang nasihat kehidupan, budaya, pendidikan, dan agama. Jadi tentang nasihat biasanya. Ya, contohnya burung beo, burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Yang selanjutnya kalian baca sendiri ya. Ya. Oke. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk tugas Ibu share di WA. Selamat mengerjakan.